Kekristenan itu apa sebetulnya? Saya ingin bicara dulu tentang sumber. Setiap agama itu tentu memiliki sumber tertulis. Meskipun sumber tertulis itu dipahami secara berbeda. Dalam iman Kristen sumber tertulis itu bukan yang paling utama. Karena iman Kristen meyakini bahwa firman itu tidak turun menjadi buku. Firman itu turun menjadi manusia. Tidak ada dalam Alkitab yang mengatakan firman telah menjadi kitab suci. Tapi firman telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tentu ini berbeda dengan Islam, di mana dalam Islam dipahami firman itu turun menjadi kitab suci Al-Quran. Lah, pemaksaan paradigma dari satu agama ke agama yang lain, itulah yang kemudian menimbulkan kesalahpahaman. Oleh karena itu, pertama saya ingin bicara sumber tertulis dulu. Iman Kristen itu sumbernya tertulis adalah kitab suci yang dalam bahasa Indonesia dinamakan Alkitab. Bahasa Arabnya Al-Kitabul Muqaddas, jadi kitab yang suci. Di kitab ini dibagi menjadi dua bagian besar yang namanya Perjanjian Lama, Al-Ahdul Qadim, dan Al-Ahdul Jadid, Perjanjian Baru. Apa yang dinamakan Perjanjian Lama itu sebetulnya kitab suci dua agama, yaitu agama Yahudi dan agama Kristen. Dengan demikian kitab suci orang Kristen itu kitab suci dua agama untuk Perjanjian Lama. Fakta ini cukup mestinya menjelaskan bagi kalangan tertentu yang menuduh terjadi pemalsuan kitab suci. Sebab seandainya orang Kristen memalsukan kitab sucinya, orang Yahudi pasti protes, karena kitab yang sama diimani oleh dua komunitas iman. Sekalipun hasilnya tidak sama kesimpulannya. Orang Kristen percaya bahwa seluruh nubuat-nubuat dalam kitab Taurat, kitab para nabi, itu telah digenapi dalam diri Yesus Kristus orang Nazaret sebagai juru selamat atau Mesias yang dijanjikan. Tapi orang Yahudi percaya bahwa Mesias akan datang, tapi Mesias itu sekarang belum datang. Ini kesimpulannya beda, tapi sumbernya sama. Lah, seandainya orang Kristen memasukkan kitabnya, ini kan berarti perjanjian lamanya sudah beda dengan perjanjian lama Yahudi. Lah, ini yang perlu dilihat. Orang Yahudi menyebut perjanjian lama tentu bukan perjanjian lama, sebutannya adalah Tanakh. Tanakh itu singkatan dari Torah, Nevim, Weketuvim. Taurat, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci. Orang Kristen menyebut perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama? Karena dia yakin sudah ada yang baru. Makanya yang sebelumnya disebut lama. Perjanjian baru, nama perjanjian baru itu baru muncul abad kedua dari tulisan seorang bapak gereja yang bernama Justinus Martir. Dia pertama kali menyebut perjanjian baru sebagai memori para rasul. Karena dari rasul-rasul lah dokumen ini tertulis, yang disebut perjanjian baru. Tapi isinya sama, sekalipun urutannya tidak sama. Orang Yahudi itu urutan kitabnya, pertama kitab Beresit. Beresit itu kitab Kejadian, kemudian diakhiri dengan kitab Tawarikh. Jadi Maleakinya di tengah. Nah, orang Kristen lain. Orang Kristen pertama Kejadian, terakhirnya Maleaki. Tapi sebetulnya ini juga bukan ciptaan orang Kristen, karena orang Yahudi itu terbagi dua. Yang namanya orang Yahudi yang ada di Tanah Suci di Yerusalem, dan orang Yahudi diaspora. Orang yang di diaspora itu orang Yahudi yang berada di luar Yerusalem. Pada abad-abad sebelum Masehi itu, anak cucu mereka sudah jarang yang memahami bahasa ibu mereka, yaitu bahasa Ibrani. Lalu diterjemahkanlah atas izin Imam Agung di Yerusalem untuk Alkitab Perjanjian Lama diterjemahkan dalam bahasa Yunani yang dikenal dengan Septuaginta. Nah, di dalam Septuaginta itu Maleakinya ditaruh di belakang. Orang Kristen mengikuti Septuaginta ini. Jadi kekristenan sama sekali bukan tradisi iman yang baru. Tidak pernah. Di Indonesia ini kan seringkali disalahpahami itu karena memang agama Yahudi tidak ada, sehingga orang Kristen dipersalahkan katanya bikin-bikin sendiri. Setelah Yesus naik ke surga, Petrus menggantikan Yesus, kemudian menjadi pemimpin gereja di Antioquia. Setelah ditinggal ke Roma, diangkat dua orang wakilnya dia yang namanya Evodius dan Ignatius.
Kemudian Petrus memiliki murid di Roma namanya Clement. Kemudian Petrus memiliki murid namanya Markus. Markus datang ke Iskandaria, Mesir. Seluruh tulisan-tulisan ini menjadi dokumen sejarah yang hari ini pun masih bisa dibaca.